Selamat pagi, Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu, tanggal 10 April 2022 dengan tema Taat Melewati Jalan Penderitaan. Adapun nas firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini ada 3 bagian. Yang pertama diambil dari Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Kemudian yang kedua Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 45. Dan yang ketiga Lukas 23 ayat 35 sampai dengan 43. Nantinya akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mohon hadir dalam saat teduh kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberi hikmat, memberkati setiap kami. Kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti dan memahami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan. Bagian yang pertama dari Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia peroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kemudian kita membaca Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 45. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Yang berikutnya dari Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Yesus disalibkan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi."
Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut jika tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan Minggu Palmarum pada tahun ini, kita diajak untuk merenungkan juga masa-masa penderitaan Yesus Kristus yang ia alami demi mewujudkan karya keselamatan. Karya keselamatan Allah bagi manusia dari hukuman dosa. Minggu Palmarum tidak hanya berbicara soal sukacita penyambutan Yesus, tetapi juga menghayati persiapan Yesus untuk memasuki penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang biasa kita sebut 3 hari suci Paskah. Yesus mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk meninggalkan dunia ini. Untuk itulah ia mengambil kesempatan bersama dengan para murid dengan tujuan agar para murid juga memahami penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Sekaligus juga mempersiapkan para murid menghadapi situasi yang tidak mudah akibat penderitaan yang akan datang tersebut. Bayangan akan penderitaan salib, hinaan, dan olok-olokan, bahkan dari orang-orang yang menyambutnya masuk ke Yerusalem dengan penuh sukacita, akan ditanggungnya. Walau para murid belum sepenuhnya memahami bahwa perjamuan malam ini merupakan momen perpisahan dengannya, Yesus tetap berfokus pada persiapan bagi muridnya dalam memasuki masa yang sulit. Kerinduan Tuhan Yesus untuk makan Paskah menjadi tanda awal berita penderitaan yang akan dialaminya. Kita baca pada ayat 14. Bukit Zaitun menjadi tempat yang biasa didatangi oleh Yesus dan para muridnya untuk duduk bersama. Pada saat itu, para murid juga mengikuti dia, namun mereka tertidur ketika Yesus ada di dalam momen pengungkapan perasaannya. Ayat 43 dan 44 menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sangat ketakutan hingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Di awal, Yesus mengungkapkan kerinduannya dalam suasana sukacita makan bersama. Kini berubah menjadi perasaan takut di dalam doanya. Namun, di dalam situasi seperti ini, Yesus menyerahkan kehidupannya kepada kehendak Bapa yang kemudian memampukan Yesus untuk tetap berjalan di situasi penderitaan ini. Bagian ketiga dari bacaan ini justru dimulai dengan ejekan para pemimpin yang menantikan bukti dan kuasa dari Yesus yang ada di kayu salib, dan kemudian berlanjut dengan olok-olokan dan tulisan di atas kepala Yesus. Semuanya menjadi tanda hinaan yang dialami Yesus bahkan sampai pada detik akhir hidupnya. Pada situasi ini, kita menyadari bahwa Yesus tidak hanya mengorbankan tubuhnya, tetapi ia mengorbankan seluruh perasaannya demi penebusan dosa manusia. Di saat yang sama, ada 2 orang yang juga disalibkan, namun di tengah situasi penderitaan jelang kematian, Yesus justru memberi kabar sukacita kepada kedua orang yang disalibkan bersama dengan dia. Bukan keselamatan semu dan lepas dari kayu salib, tetapi keselamatan abadi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkannya. Kisah penderitaan Yesus menjadi kisah paling pilu yang dialami oleh semua pengikutnya. Kisah ini sesungguhnya
memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita tentang cara Yesus berkarya di tengah kehidupan. Yesus mengorbankan diri seutuhnya demi keselamatan umat manusia. Bahkan dalam masa menjelang kematiannya, Yesus justru menunjukkan kemampuannya dengan tidak membalas semua ejekan dan memberi janji keselamatan kepada kedua orang yang disalib bersamanya. Dalam keseharian Bapak Ibu Saudara, kita bisa berjumpa dengan peristiwa yang tidak menyenangkan dan bahkan membuat kita menderita. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang melukai perasaan kita lewat tindakan dan perilaku menghina atau merendahkan kita. Akan tetapi, peristiwa penderitaan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa melalui iman, Yesus dan janji keselamatan itu ada untuk kita sehingga memampukan kita untuk dapat mengampuni, untuk berpikir positif dan melakukan tindakan yang cepat di dalam kehidupan kita. Dengan mengampuni,